Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada webinar kali ini, saya akan membahas tentang akuntansi komparatif Eropa. Akuntansi komparatif Eropa ataupun akuntansi komparatif itu adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Beberapa pengamatan tentang standar dan praktik akuntansi. IFRS adalah sebuah standar akuntansi yang diterapkan hampir di semua negara di dunia. Standar ini mengatur bagaimana sesuatu itu harus dilakukan ataupun diterapkan. Ada 3 alasan pentingnya perumusan standar akuntansi. Yang pertama, di banyak negara, hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah ataupun tidak efektif. Perusahaan tidak selalu mengikuti standar-standar yang ada jika tidak dipaksa. Kemudian, perusahaan juga bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan. Kemudian yang ketiga, beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur standar akuntansi jika hal itu bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan yang lebih baik. Laporan keuangan IFRS itu, teman-teman, terdiri dari neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan penjelasan. Ungkapan yang ada harus mencakup kebijakan akuntansi yang diikuti, penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang penting, kemudian asumsi utama mengenai masa depan. Patokan akuntansi. Nah, yang pertama itu kombinasi bisnis, pengakuan goodwill, pengaruh kepemilikan saham. Yang kedua, translasi dari operasi asing berdasarkan pada konsep mata uang asing fungsional. Yang ketiga, penilaian aset didasarkan pada harga perolehan ataupun harga pasar. Yang keempat, persediaan dinilai pada biaya terendah atau nilai keuntungan yang bisa dicapai dengan cara FIFO ataupun average. LIFO tidak diperbolehkan. Kemudian yang kelima, pinjaman keuangan itu dikapitalisasi dan diamortisasi. Yang akan saya bahas di sini akuntansi di 4 negara Eropa. Yang pertama Perancis, Jerman, Belanda, dan Inggris. Negara Perancis. Nah, dasar utama aturan akuntansinya ini adalah Hukum Akuntansi 1983 dan Dekrit Akuntansi 1983. Diberlakukan secara wajib plain, compatible, general, ataupun kode akuntansi nasional yang berisikan tujuan dan prinsip laporan akuntansi keuangan, definisi atas aset, utang, ekuitas, pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran. Kemudian aturan dalam melakukan penilaian dan pengakuan, daftar akun, persyaratan penggunaannya, penyusunannya yang telah distandarisasi, dan contoh penyajian laporan. 5 perusahaan yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi negara Perancis. Yang pertama, Badan Akuntansi Nasional, kedua, Komite Regulasi Akuntansi, kemudian Otoritas Pasar Keuangan, yang keempat, Institut Akuntan Publik, dan yang kelima, Institut Nasional Undang-Undang Auditor. Laporan keuangan negara Perancis ada 5. Yang pertama itu neraca, kemudian laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan direktur, dan laporan auditor. Patokan akuntansi negara Perancis. Yang pertama, aset berwujud itu biasanya dihitung berdasarkan nilai perolehan. Depresiasi itu dilakukan menurut ketentuan pajak, biasanya dengan metode
garis lurus ataupun saldo menurun. Untuk persediaan itu dinilai berdasarkan nilai terendah dan biaya riset dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya ataupun akrual basis. Yang kelima, aset yang dipinjamkan itu tidak dikapitalisasi dan biaya sewa itu dibebankan. Yang keenam, utang untuk kepentingan pasca pekerjaan itu tidak harus diakui dan pinjaman keuangannya itu nggak perlu dikapitalisasi. Yang ketujuh, pajak yang ditangguhkan itu dihitung menggunakan metode kewajiban dan dipotong ketika pembalikan perbedaan waktu bisa diperkirakan. Yang kedelapan, goodwill itu biasanya dikapitalisasi dan diamortisasi itu ke dalam pendapatan. Negara Jerman. Nah, pelaporan keuangan bagi perusahaan besar itu mengarah pada ide-ide Inggris dan Amerika. Oleh karena itu, sistem akuntansi itu merujuk pada sistem Anglo-Saxon, di mana dibutuhkan lebih banyak pengungkapan, penggabungan terbatas, dan laporan manajemen perusahaan. Kreditor mempunyai peranan yang fundamental dalam sistem pendanaan bisnis pada perusahaan-perusahaan di Jerman. Sehingga bank sebagai lembaga kreditor itu memiliki peranan yang kuat dalam perekonomian negara mereka. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di negara Jerman. Undang-Undang 1998 tentang kendali dan transparansi memperkenalkan persyaratan bagi Menteri Kehakiman untuk mengakui Dewan Susunan Standar Nasional untuk memberikan tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu mengembangkan rekomendasi untuk penerapan standar akuntansi dalam laporan keuangan gabungan. Yang kedua, mengajukan Menteri Kehakiman mengenai standar akuntansi yang baru. Yang ketiga, mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional seperti IASB. Laporan keuangan Jerman terdiri dari 5. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan auditor. Negara Belanda. Belanda merupakan negara penganut hukum kode, akan tetapi standar akuntansinya itu berorientasi pada penyajian wajar. Orientasi dalam penyajian kewajaran ini dikembangkan tanpa adanya pengaruh kuat dari bursa saham, di mana ini mendapat pengaruh dari akuntansi Inggris dan Amerika Serikat. Pelaporan keuangan dan akuntansi pajak ini merupakan dua aktivitas yang berbeda. Masing-masing pelaporannya itu memiliki standar peraturan yang berbeda dengan dibawahi oleh menteri yang berbeda pula. Akuntansi merupakan bagian dari ekonomi bisnis sehingga banyak ide-ide ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi. Profesi akuntan merupakan profesi yang sangat dihormati yang seringkali menjadi seorang akademisi. Perannya juga sangat penting dalam penetapan aturan akuntansi internasional. Pada tahun 1970, diberlakukannya Undang-Undang Laporan Keuangan Tahunan dan diperkenankannya audit wajib. Profesi auditor ini diatur oleh Institut Akuntan Terdaftar Belanda. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi di negara Belanda. Yaitu dia tuh bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statement pada tahun 1970. Isinya itu yang pertama, laporan keuangan tahunan itu harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya itu harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat. Kemudian yang kedua,
Laporan keuangannya itu harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman. Misalnya, prinsip akuntansi yang bisa diterima oleh komunitas bisnis. Yang ketiga, dasar untuk penulisan aset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan. Yang keempat, untuk laporan keuangannya itu harus disusun pada dasar yang konsisten dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip akuntansi yang diungkapkan itu harus dengan tepat. Kemudian yang kelima, informasi keuangannya itu harus komparatif. Untuk periode terdahulu itu harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan di negara Belanda itu terdiri dari 5. Yang pertama, neraca, laporan laba rugi, catatan-catatan, laporan direksi, dan informasi lain yang direkomendasikan. Pengukuran akuntansi di negara Belanda. Yang pertama, metode pembelian merupakan praktik yang umum. Goodwill merupakan selisih antara biaya akuisisi dan nilai wajar dari aset dan utang yang diakuisisi. Kemudian, fleksibilitas Belanda terhadap pengukuran akuntansi itu sangat nyata dalam izin menggunakan nilai lancar untuk aset berwujud. Kemudian harga perolehan persediaan itu dicatat pada nilai rendah dan aset tidak berwujud mempunyai batas usia tidak melebihi 20 tahun. Kemudian ada negara Inggris. Akuntansi Inggris ini berkembang sebagai ilmu tunggal. Secara pragmatis ini merespon terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Penyebaran pemikiran dan praktik akuntansi ini disebarkan pertama kali ke negara-negara Commonwealth atau negara-negara kelompok persemakmuran. Nah, profesi akuntansi ini pertama kali dibentuk dan dikembangkan di Inggris sehingga menjadikan akuntansi Inggris punya peran yang sangat penting dalam akuntansi dunia. Ada 5 prinsip dasar yang digunakan negara Inggris ini dan banyak diadopsi oleh negara-negara lain. Yang pertama, pendapatan dan beban itu dihitung dengan dasar akrual. Yang kedua, kelompok aset dan kewajiban individu itu dihitung secara terpisah. Yang ketiga, prinsip konservatisme atas pengakuan pendapatan, kewajiban, dan kerugian. Yang keempat, prinsip konsistensi. Yang kelima, prinsip keberlangsungan usaha. Pemerintah Inggris juga menetapkan badan regulasi yang bertujuan untuk membuat standar-standar akuntansi, yaitu yang pertama, Institut Akuntan berizin resmi di Inggris dan Wales. Yang kedua, Institut Akuntan berizin resmi di Irlandia. Yang ketiga, Institut Akuntan berizin resmi di Skotlandia. Yang keempat, Asosiasi Akuntan berizin resmi dan bersertifikat. Yang kelima, Institusi Akuntan Manajemen berizin resmi. Yang keenam, Institut Keuangan dan Akuntansi Publik berizin resmi. Pelaporan keuangan di negara Inggris. Ada 7 jenis pelaporan keuangan yang diwajibkan bagi setiap perusahaan, terutama perusahaan dengan skala menengah dan besar. Yang pertama, ada laporan direksi, laporan laba rugi dan neraca, laporan arus kas, laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui, laporan kebijakan akuntansi, catatan atas referensi dalam laporan keuangan, kemudian yang terakhir laporan auditor.